Tema pagi hari ini varikokel ya. Varikokel tadi sudah sangat jelas sekali di mukadimah tadi Bang Yos ya. Jadi intinya si varikokel yang mudah dipahami adalah gangguan aliran darah, dah gitu saja ya. Gangguan Iya. aliran Ya, darah. jadi kalau mau detail banyak istilah-istilah medis yang malah bingung. Jadi gangguan aliran darah yang menyebabkan nanti pembuluh darah itu menjadi dia melebar di situ dan darah banyak terhambat di situ sehingga seakan-akan ada pembengkakan. Mungkin banyak orang mengira awalnya ini hernia atau bukan begitu. Biasanya tuh datang dengan keluhan, dok saya hernia, dok ini hernia atau bukan begitu. Ternyata setelah diperiksa ternyata varikokel. Jadi perbedaannya dengan hernia, kalau hernia ya sama-sama Pak. Kalau hernia yang sampai ke skrotum ya itu adalah ada isi dari abdomen atau perut kita yang turun karena ada celah yang mungkin lemah sehingga enggak. turun sampai ke nanti ke kantung skrotumnya sehingga nanti bisa membesar begitu. Kalau ada yang bisa hilang kempis sendiri saat istirahat kempis gitu, saat nanti capek mengejan dia akan Besar besar lagi. seperti itu. Tetapi kalau varikokel ini bukan isi perut yang di situ yang membenjol, tetapi adalah pembuluh darah yang melebar, Yang melebar. berdilatasi. Jadi eh, gambarannya adalah begini, pembuluh darah itu kan ya semacam selang ya, selang terbuat dari karet lah biar mudah dipahami ya. Selang terbuat dari karet dan bila mana ada hambatan di suatu titik maka aliran darah yang menuju titik itu jadi Tersumbat ya? tersumbat kan. Akhirnya darah itu akan melebarkan si selang tadi seperti itu. Iya, Nah, itulah sedangkan itu kan terus jalan terus ya Nah, darahnya. itulah gambaran varikokel dan sama prosesnya itu dengan varises yang ada di tungkai kaki itu sama begitu. Jadi sebetulnya penyebabnya adalah gangguan pada lancarnya aliran darah. Biasanya disebabkan karena katupnya. Jadi di pembuluh darah itu ada katup. Katup itu yang memastikan darah itu mengalir ke satu arah begitu ya. Iya. Jadi darah itu mengalir ya dia tidak bisa balik arah ya karena ada katupnya. Jadi hanya bisa maju bukan nggak bisa mundur. Nah, ada Iya, katupnya iya, yang iya. bermasalah sehingga dia malah Mundur lagi. nutup gitu, Oh, tidak nutup. mudah Iya, iya, membuka iya, iya, gitu. iya. Jadi nutup sehingga menjadi malah sebagai hambatan begitu. Nah, pertanyaannya adalah faktor risikonya apa dokter begitu ya? Faktor risikonya. Nah, eh, dalam medis bahwa tidak ada satu faktor risiko pun yang diduga penyebab Varikokel. varikokel ya. Iya. Jadi yang faktor risiko spesifik itu tidak ada. Eh, Semuanya itu kelainan dari katup saja dan itu ya sebagian besar artinya itu bawaan ya. Jadi memang seseorang itu sudah punya potensi untuk terjadi varikokel. Iya, Jadi iya, kalau iya. yang orang menganggap bahwa varikokel itu terjadi akibat sering angkat berat, aktivitas yang berat, itu tidak terbukti secara medis, Tidak terbukti ya. tidak terbukti secara medis. Jadi memang kejadiannya adalah menurut WHO itu 15% dari kan kalau varikokel terjadi pada biasanya umur 15 sampai 25 Iya, tahun. iya, iya. Nah, itu kejadiannya sampai 15%. Jadi artinya dari 100 anak itu bisa 15% bisa terjadi varikokel. Tetapi sebagian besar tidak ada gejalanya seperti itu. Tidak ada gejalanya. Ya, kemudian sebagian yang lain ada gejalanya dan bahkan ada yang sampai mengganggu aktivitas seperti itu. Nah, eh, nanti pengobatannya bagaimana? Iya. Pengobatannya ya dokter akan eh, ya kalau mau hilang ya operasi. Jadi nanti tujuannya adalah untuk hambatan tadi yang membuat aliran darah tidak lancar itu kemudian Dilancarkan lagi. dibebaskan, dilancarkan kembali, selesai seperti itu. Tetapi Ada yang diangkat nggak, Dok? ya istilahnya operasi itu tergantung nanti di ini ya di keadaannya pas dioperasi itu. Kalau memang ada misalkan yang perlu diangkat ya diangkat. Tapi kalau misalkan hanya dilancarkan aliran darahnya, dilancarkan, intinya adalah melancarkan aliran darah aja. Iya, 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 Kalau iya. diangkat kan istilahnya kayak tumor gitu ya. Iya, Ya, iya, kalau iya. ini hanya hambatan aliran darah saja ya. Itu udah terakhir ya, Ya, di jadi operasi itu ya. ya,
Tapi tentunya begini, apakah semua varikokel itu harus operasi? Nah, itu dia. Nah, kalau pertanyaan ke dokternya begini, dok, varikokel itu bisa hilang nggak dokter? Iya. Jawabannya operasi. Oh. Jawabannya operasi. Tetapi kalau misalkan pertanyaannya, dok, kalau varikokel apakah mesti harus dioperasi? Ya tidak. Tidak Jadi mesti, ya? tidak mesti, karena asalkan Berarti tidak kalau- mengganggu nggak apa-apa. Kalau tidak mesti bisa hilang sendiri atau gimana? Kalau hilang sendiri ya mungkin juga bisa hilang sendiri. Tetapi yang penting tidak mengganggu, ya sudah, biarkan saja begitu. Memang ada komplikasi dari varikokel, salah satunya ada infertilitas, jadi kehilangan kesuburan. Cuma itu kan jadi juga ya faktor risiko juga, nggak mesti juga setiap varikokel 100% pasti infertil, ya tidak juga begitu. Jadi salah satu penyebab infertilitas diduga varikokel begitu, seperti itu. Jadi semuanya itu ya namanya faktor risiko itu ya hanya sesuatu yang berpotensi, tetapi tidak 100%. Nah, kemudian kalau misalkan tidak dioperasi, bagaimana dok? Ya biasanya dokter itu akan memberikan obat-obat yang simptomatis, yaitu analgetik, anti nyeri gitu ya, Anti nyeri, ya. untuk menyamankan saja. Nah kemudian, ini yang sering disalahpahami, bahwa dokter itu akan memberikan nasihat, Anda varikokel, kemudian, setelah ini Anda tidak boleh ngangkat berat, atau mungkin naik tangga cepat-cepat, atau olahraga yang berat, kemudian menjinjing, menggendong begitu. Nah, itu adalah nasihat dokter untuk seseorang yang sudah varikokel. Artinya jangan disalahpahami, oh berarti penyebab varikokel itu ya ngangkat beban berat, berarti olahraga yang berat, berarti naik tangga yang dengan membawa beban berat. Nah, bukan begitu ya. Jadi yang dokter nasihatkan itu adalah upaya untuk tidak membuat varikokelnya tambah parah, atau untuk upaya supaya varikokelnya tidak sakit gitu, tidak mengganggu begitu. Jadi jangan diartikan nasihat tadi yang dilarang ngangkat berat, gendong yang berat itu adalah sebagai penyebab varikokelnya. Nah, tidak ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap bahwa secara medis tidak ada faktor risiko yang spesifik yang menjadi sebab dari kejadian varikokel. Diduga hanya kelainan katup saja yang itu adalah potensi dari lahir, seperti itu. Potensi dari lahir. Dari lahir. Jadi memang pembuluh darahnya sudah punya potensi untuk terjadi varikokel. Berarti itu bisa dikategorikan faktor keturunan atau gimana? Ya bisa jadi, iya. Jadi gitu ya. di literatur ya faktor keturunan itu ada. Jadi kalau misalkan dominan, jadi kalau ada riwayat kakek atau siapanya varikokel, nah bisa jadi cucunya juga punya potensi yang sama. Tetapi begini, dok, kenapa kalau di luar sana tidak ada varikokel, dok? Saya nggak pernah dengar gitu kan. Itu tadi karena kita ini bicara di asrama ya, artinya di asrama itu satu, akses untuk medis itu mudah. Kedua, keluhan sedikit saja terpantau ya, langsung terpantau dan terlapor dan terlacak begitu ya, terdiagnosa, langsung tereksekusi. Iya. Nah kalau misalkan di luar itu akses medis itu gini, kadang-kadang varikokel ada nyeri, tetapi sebelum ke dokter ya sudah sembuh begitu. Karena varikokel itu sifatnya ada yang sifatnya ya dia hilang, timbul keluhannya begitu ya. Emang ada penyakit ya, emang kadang kalau sudah lihat dokter langsung sembuh dok. Saya juga pernah kayak gitu. Ya baru besok ke dokternya besok, ternyata udah baikan dan akhirnya dia akhirnya tidak ke dokter dan tidak tahu diagnosa bahwa sebetulnya dia sedang varikokel begitu. Jadi kejadian 15% loh. Artinya 15% itu ya tinggi. Lumayan tinggi juga ya. Tinggi. Jadi kalau dari 100 15 anak? 15 anak. Iya, kalau satu kelas misalkan ada anak tuh 40 anaknya. Ya berarti kan 15%-nya 6 orang. 6 orang begitu kan. Cuma dia tuh sebagian besar tidak bergejala, tidak menular. Iya. Seperti itu. Nah, itu biasanya diderita oleh kaum pria atau wanita ya laki-laki. Pria pasti. Laki-laki ya, laki-laki. Iya. Jadi itu kan pembuluh darah yang ya dia mengiringi ini aliran darah yang untuk ke skrotum itu ya, Masya Allah. Nah ini apa namanya,
dari asrama itu kan kita juga, nah ini perlu dijelaskan juga pada wali santri yang memang ada santri seperti itu. Itu kira-kira bagaimana untuk menjelaskannya ini karena memang terbilang baru atau Ya, yang pertama fakta dulu bahwa 15% dari usia remaja itu varikokel. Itu datanya ya, datanya. Artinya dari 100 orang itu 15%. Ya tinggi sekali. Kalau misalkan satu asrama, sekolah, pondok misalkan ada jumlah muridnya 100, itu 15 anak. Seperti itu. Nah, tetapi tidak semuanya bergejala, ada yang tidak bergejala. Tetapi ada kalanya karena akses medis itu mudah ya, sehingga ya gejala itu menjadi sangat mudah didiagnosa, akhirnya ketemulah begitu, ketemu dan kemudian karena mudahnya akses, kemudian ditangani dokter, dan dokter tentunya setiap dokter itu akan merekomendasikan standar tertinggi. Jadi kalau misalkan seseorang varikokel, kok ditanya, "Dok, gimana hilangnya?" Pasti jawabannya operasi. Nah, ini diharapkan untuk wali santri jangan kaget ya kalau ada iya. kata-kata wajib operasi. Enggak, sebenarnya karena pertanyaannya Iya. bagaimana cara menghilangkan varikokel? Iya, Operasi. udah. Tapi kalau pertanyaannya adalah, "Dok, bisa nggak dioperasi?" Dokter pasti jawab, "Nggak apa-apa." Perlu operasi nggak? Nggak perlu. Nggak perlu gitu. Iya. Operasi itu pada derajat yang sangat mengganggu, begitu, mengganggu aktivitas. Betul. Tapi kalau hanya hilang timbul kalau waktu-waktu tertentu, itu nggak perlu dioperasi. Hanya obat anti nyeri, aktivitasnya dibatasi dulu sampai hilang nyerinya, udah selesai begitu. Nah, jadi bahasa dokter yang tertinggi tadi itu keterima oleh pasien adalah harus operasi gitu. Ya, seperti itu. Ya seperti sih bukan hanya berat-berat aja ya. Kadang kita juga suka lihat itu beberapa santri kan kalau jam olahraga, dari pagi sampai sore olahraga itu nggak selesai-selesai. Emang sih kalau usia-usia segitu tuh rasanya nggak ada capeknya ya. Saya juga pernah ngalami di usia-usia 15-25 itu kalau yang namanya olahraga, kalau belum capek betul terus aja. Padahal orang tuh udah bilang, sudah selesai istirahat. Tapi tetap aja namanya juga anak-anak ya kan. Nah ini mungkin dari faktor itu dok ya. Itu tadi bahwa tidak ada bukti ilmiah bahwa aktivitas fisik menimbulkan varikokelnya. Ya. Justru dari sisi medis yang lain, kami bersyukur kalau seorang santri itu atau yang tinggal di asrama pendidikan, dia aktif. Jadi olahraga, bergembira itu justru positif. Itu berarti indikator bahwa seseorang santri ini atau pelajar ini sedang dalam kondisi yang prima, baik lahiriah, baik batiniahnya begitu. Iya. Karena kalau misalkan seseorang sedang dalam kondisi gangguan psikologis, maka dia tidak ada minat untuk olahraga. Betul. Iya, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang harus disyukuri saja, bukan menjadi sesuatu yang harus dihindari begitu ya. Yang olahraga tak kenal waktu ya. Yang penting tidak mengganggu belajarnya, seperti itu. Komplikasinya seperti apa dok? Komplikasi yang dapat timbul pada penderita varikokel ini nih? Komplikasinya ya infertilitas tadi. Tetapi kan tidak. Ada yang bilang mengecilnya testis. Karena kan aliran darah ke situ kan terganggu ya. Jadi ujungnya infertilitas begitu kan. Testis itu kan ya dia bagian vital dari kesuburan pria begitu. Waduh, ini ada kalimat itu yang bikin kadang suka sedih ya, miris ya. Aduh, ada apa tadi? Kemandulan lah istilahnya gitu. Cuma ya begini, semua keadaan fisik kita itu punya potensi masalah kesehatan gitu loh. Ya, andai kita kemudian mikir cemas dengan keadaan yang belum pasti, itu ya juga itu penyakit tambahan. Penyakit tambahan itu kan. Iya. Jadi gini, jadi namanya faktor risiko itu tidak mesti ya. Contoh gini, kolesterol adalah faktor risiko penyakit jantung. Apakah yang kemudian kolesterolnya tinggi pasti sakit jantung? Tidak juga begitu. Iya. Merokok faktor risiko stroke. Ya, faktor risiko. Jadi ya tidak semua yang merokok stroke begitu. Jadi faktor risiko saja. Kalau jika bisa dihindari ya bagus, tapi kalau yang tidak bisa dihindari ya kita modifikasi. Hal-hal lainnya itu yang ditingkatkan. Misalkan makan bergizi, istirahat yang cukup, seperti itu. Berarti ini juga bisa dikategorikan karena gaya hidup juga ya varikokel ya.
atau gimana, Dok? Tadi tidak ada kaitannya. Tidak ada Ya, kaitannya ya. ya. Jadi intinya penyebabnya secara medis itu tidak diketahui. Ya, Belum atau tidak? Belum ya? Atau tidak ketahui ya? saya kira semua ilmu itu belum. Kalau yang belum ada datanya itu pasti belum diketahui. Iya. Karena sebetulnya ilmu itu ada. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan perkembangan dunia medis ya bisa diketahui penyebab spesifiknya sehingga ya bisa kita menjadi patokan untuk menghindarinya seperti itu. Ya, ini terutama buat wali santri ya, wali murid yang mungkin putranya itu mengalami seperti itu, jangan kaget ya. Mungkin ini bisa menjawab ya kepada wali santri yang putranya menderita varikokel. Kok jadi kari? Baik, kita sementara untuk break dulu bentar, Dok ya. Kita nanti akan sambung lagi di sesi berikutnya. Dan sahabatku, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kami undang Anda untuk bisa berinteraksi di nomor telepon Anda bisa gunakan 085 2847 147. Untuk SMS atau WhatsApp Anda bisa gunakan 081 321 461 079. Facebook Anda bisa ketik Radioku Cirebon. Kami segera kembali.